Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai satu topik yang sangat menarik, yaitu perbedaan agama tidak menjadi penghalang dalam pendidikan. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar, terdiri dari berbagai jenis suku, bahasa, budaya, dan juga agama. Nah, kali ini kita akan berfokus kepada agama dan juga pendidikan. Mungkin kita sering mendengar beberapa orang mengatakan terdapat permasalahan yang mengaitkan antara agama dengan pendidikan. Pendidikan dihalangi oleh oknum-oknum yang memanfaatkan agama. Jadi, pada video ini kita akan berusaha menunjukkan bahwa sebenarnya agama itu tidak menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan sebuah pendidikan. Untuk kejelasannya, mari kita simak penjelasan teman-teman saya. Teman-teman, kita mengobservasi salah satu tempat bimbingan belajar, yaitu bimbingan belajar rumah kita atau yang sering disebut dengan Ruki. Kita mengobservasi tempatnya, fasilitasnya, para pengajarnya, siswanya, dan juga para orang tua. Nah, di sana kita pergi berjalan kaki bersama para pengajar dan para teman-teman yang ikut untuk mengobservasi PKM ini. Fasilitas di sana, menurut saya dan teman-teman PKM, cukup untuk proses belajar mengajar di bimbingan belajar rumah kita. Dan juga saat kita mengobservasi dan menanyakan langsung kepada para pengajar, para pendidik, dan para orang tua mengenai topik kita, yaitu perbedaan agama tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan pendidikan, mereka cukup antusias dan merasa bahwa perbedaan agama sangat dirasakan. Namun karena rasa menghargai, rasa toleransi, dan nilai moral yang terus ditanamkan, rasa perbedaan itu tidak membuat mereka ada rasa diskriminasi atau rasa perbedaan yang tidak dapat disatukan. Jadi para pengajar bilang bahwa mereka bisa mengajar dengan perbedaan agama, mereka bisa mengajar dengan kasih karena juga siswa-siswanya dapat menghargai para pengajar. Ketika kita menanyakan kepada mewawancarai orang tua juga bilang bahwa mereka tidak keberatan dengan perbedaan agama yang terjadi di bimbingan belajar rumah kita, karena mereka melihat bahwa para pengajar berinteraksi dengan nilai moral yang baik kepada anak-anaknya yang adalah siswa dari. Baiklah, sekarang saya akan memberikan satu contoh kasus. CNN Indonesia menyiarkan siswa ditolak sekolah karena diskriminasi agama. Nah, berdasarkan ratifikasi Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Dasar 1945, semua orang, termasuk anak-anak, dijamin haknya tanpa ada diskriminasi. Salah satu haknya yaitu hak untuk belajar. Seharusnya tempat belajar menjadi pendidikan bagi anak-anak tanpa membeda-bedakan atau tanpa mendiskriminasi seperti itu. Nah, terkecuali memang ada satu case-case tertentu gitu, sekolah-sekolah tertentu yang memang tidak mengizinkan ada anak yang beragama lain untuk masuk ke sekolah itu, misalnya sekolah-sekolah swasta. Nah, itu memang izin dari pemerintah seperti itu. Nah, tapi sebagai guru Kristen kita melihat bahwa mereka juga adalah pribadi yang segambar dan serupa dengan Allah, sehingga kita perlu mengajari mereka, perlu memberikan pendidikan, walaupun memang secara tidak langsung memberikan ajaran-ajaran kita, tapi kita tetap memberikan pendidikan kepada mereka. Nanti teladan tentang mengenai Kristus kita perlihatkan dengan hidup kita. Kita memberikan teladan kepada mereka, memberikan nilai-nilai kepada mereka, nilai-nilai Kristiani seperti itu. Nah, salah satu PKM yang kami datangi, salah satu PKM Ruki, kami mewawancarai salah satu orang tua. Jadi pertanyaannya itu, apakah Bapak merasa keberatan gitu dengan pengajar yang beragama Kristen? Bapaknya bilang, oh, saya tidak keberatan, karena selama ini mereka memberikan pendidikan yang baik gitu. Mereka berintegritas dalam memberikan pelajaran-pelajaran kepada anak. Jadi mereka itu bukan mendoktrin anak-anak atau menyebarkan ajaran, tapi terlihat memang mereka walaupun beragama Kristen tetap memberikan pengajaran seperti itu, pelajaran, sehingga agama bukan menjadi suatu batasan anak-anak untuk belajar, tetapi dari agama juga kita bisa belajar untuk saling mengasihi, saling mengajari, saling memberikan pendidikan satu dengan yang lain. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang pandangan calon guru Kristen. Nah,
sebagai calon guru Kristen, kita telah mengetahui kebenaran iman yang kita miliki. Nah, bagaimana jika diperhadapkan dengan perbedaan agama? Nah, di sini sebagai calon guru Kristen kita harus memiliki sikap saling menghargai, walaupun kita tidak bisa secara langsung memuridkan mereka. Namun kita bisa memberikan kepada mereka nilai-nilai moral. Contoh nilai moral yang bisa kita berikan adalah bagaimana sikap mereka kepada satu sama yang lain, misalnya saling mengasihi, taat kepada orang tua, peraturan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, dengan begitu mereka bisa bertumbuh di dalam lingkungan masyarakat dan juga bertumbuh dalam sekolah yang mereka miliki. Nah, di sini juga kita bisa mendoakan satu dengan yang lain. Mungkin kita dapat mendoakan mereka dalam pertumbuhan mereka, dalam lingkungan masyarakat mereka, dan kita juga dapat berdoa kepada mereka supaya mereka diberikan kepintaran yang daripada Tuhan. Mungkin biar mereka dapat mengerti apa yang diajarkan atau yang kita ajarkan secara langsung dalam PKM yang telah kita observasi. Saya akan menjelaskan bagaimana keadaan ketika kami sampai di sana. Oke. Pada kami melakukan perjalanan ke Ruki, rumah kita itu pada saat malam hari, di mana keadaan kompleks tersebut sudah sepi, sudah hening gitu, di mana para orang tua sudah pada sampai di rumah, anak-anak juga sudah berada di rumahnya mereka masing-masing. Dan ketika kami datang, ada satu tempat yaitu Ruki yang tidak hening, yaitu di mana di sana itu banyak sekali anak-anak, yaitu mulai dari tingkat yang tidak sekolah, TK, SD, bahkan SMP ada di sana. Nah, jadi di sana itu Ruki menjadi tempat pembelajaran bagi anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan, yaitu di mana mereka misalnya mereka mempunyai tugas. Di sana mereka membawa tugas mereka dan dibantu oleh para pengajar-pengajar mereka. Lalu orang tua di sana juga sangat mendukung pembelajaran anak-anak mereka. Itu di mana ada beberapa orang tua yang ketika anaknya di sana mereka turut mendampingi anak-anak mereka dalam melakukan pembelajaran begitu. Lalu bagaimana pengajar di sana? Pengajar di sana sangat antusias dalam mengajar anak-anak tersebut gitu. Jadi mereka itu datang dengan mengenal para anak-anak dan setelah mereka mengenal, mereka mengajarkan apa yang perlu dibantu sama mereka gitu. Dan begitulah kondisi atau keadaan yang ada di sana. Jadi itu presentasi yang bisa kami berikan, dan kesimpulan yang bisa kami berikan adalah setiap orang berhak untuk memperoleh suatu pendidikan, sehingga agama tidak dapat menjadikan satu penghalang untuk kita untuk memperoleh suatu pendidikan. Karena agama adalah identitas, tapi kesatuan negara Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama untuk membangunnya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan kiranya presentasi ini menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih.